Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Di kesempatan yang berbahagia ini, perkenankan saya untuk menyampaikan biografi seorang tokoh ulama pejuang pendidikan Islam di Indonesia Timur. Beliau adalah Al-Habib Idrus bin Salim Al-Jufri, atau lebih dikenal dengan Said Idrus bin Salim Al-Jufri atau Guru Tua. Beliau lahir di Tarim, Hadramaut, Yaman pada 15 Maret 1892 Masehi. Beliau wafat di Palu, Sulawesi Tengah pada 22 Desember 1969 Masehi pada umur 77 tahun. Beliau merupakan tokoh pejuang di Provinsi Sulawesi Tengah dalam bidang pendidikan agama Islam. Sepanjang hidupnya, ulama yang akrab disapa Guru Tua ini dikenal sebagai sosok yang sangat cinta ilmu. Tak hanya untuk beliau sendiri, ilmu itu juga beliau tularkan kepada orang lain. Dan salah satu wujud cintanya pada ilmu adalah dengan didirikannya Lembaga Pendidikan Islam Al-Khairat sebagai sumbangsih nyata Guru Tua kepada agama Islam. Al-Khairat didirikan di Palu, Sulawesi Tengah, kala usia Said Idrus bin Salim Al-Jufri menginjak 41 tahun. Habib Idrus dianggap sebagai inspirator terbentuknya sekolah di berbagai jenis dan tingkatan di Sulawesi Tengah yang dinaungi organisasi Al-Khairat dan terus berkembang di kawasan timur Indonesia. Silsilah keturunan Said Idrus bin Salim Al-Jufri. Said Idrus bin Salim Al-Jufri bin Alwi bin Saqqaf bin Muhammad bin Idrus bin Salim bin Husain bin Abdillah bin Syaikhan bin Alwi bin Abdullah At-Tarisi bin Alwi Al-Khawasah bin Abu Bakar Al-Jufri Al-Husain Al-Hadrimi yang mempunyai jalur keturunan dari Sayyidina Husain bin Fatimah Az-Zahrah, putri Rasulullah SAW. Pada bulan Syawal 1334 Hijriah, bertepatan dengan tahun 1916 Masehi, ayahanda beliau wafat. Habib Idrus kemudian memimpin lembaga pendidikan yang didirikan oleh ayahandanya. Dan pada tahun itu pula Habib Idrus diangkat oleh Sultan Mansur sebagai mufti dan qadi di kota Taris, Hadramaut, untuk menggantikan posisi ayahnya. Padahal usianya pada saat itu baru 25 tahun. Amanah dan pencapaian itu mengisyaratkan bahwa beliau adalah orang yang berilmu, berpengetahuan luas dan berwibawa. Walaupun jabatan sudah di tangan, Idrus muda tak pernah silau dengan keduniawian. Ia tetap kritis terhadap lingkungan sosial di negerinya. Bahkan, ia rela melepas jabatan mufti ketika memilih jalan menentang imperialisme Inggris. Sikap itu pula yang kemudian membawanya datang untuk kedua kali ke Indonesia. Perjalanannya yang kedua pada tahun 1922 terjadi akibat perjuangan politiknya untuk membebaskan negaranya dari penjajahan Inggris. Hijrah ke Indonesia. Perjalanannya ke Indonesia yang pertama kali ketika beliau berusia kurang lebih 17 tahun. Habib Salim, ayahanda beliau, membawa Habib Idrus berlayar ke Indonesia, tepatnya di kota Manado untuk menemui ibunya, Syarifah Nur Al-Jufri, serta Habib Alwi dan Habib Syekh yang merupakan kedua saudara kandung Habib Idrus yang telah terlebih dahulu hijrah ke Indonesia. Setelah beberapa waktu di Indonesia, Habib Idrus dan ayahnya kembali ke Hadramaut. Dan setibanya di Hadramaut, Habib Idrus mengajar di madrasah yang dipimpin oleh ayah beliau. Dan kemudian menikah dengan Syarifah Bahiyah dan dikaruniai 3 orang putra dan putri, yaitu Habib Salim, Habib Muhammad, dan Syarifah Raguan. Semenjak tahun 1839 Masehi, Hadramaut berada dalam penjajahan Inggris. Beliau bersama sahabatnya Habib Abdurrahman bin Ubaidillah As-Saqqaf. Keduanya merupakan tokoh agama dan wakil daripada ulama lain yang mempelopori perjuangan kemerdekaan. Mereka membenci penjajah dan sekutunya, serta suasana kacau yang berkembang di Hadramaut, khususnya wilayah Arab sebelah utara secara keseluruhan. Keduanya bersepakat untuk menyalakan api perlawanan terhadap penjajah dan sekutunya, dan mereka adalah orang yang pertama kali menghidupkan api tersebut. Mereka berpendapat bahwa berhubungan dengan negara-negara Arab yang merdeka dan negara dunia luar adalah suatu yang amat penting.
untuk mengubah keadaan di dalam negeri sekaligus memerdekakan negeri secara total. Dengan mengembang tugas politik yang sangat berbahaya itu, maka Habib Idrus menyusun suatu rencana untuk tujuan menjelaskan keadaan negerinya kepada masyarakat Arab dan dunia secara keseluruhan dengan cara melalui pelabuhan Aden, selanjutnya ke Yaman dan Mesir. Beliau menyadari risiko yang dapat mengancam jiwanya karena intelijen negara dan mata-mata pemerintahan Inggris terus memperhatikan gerak-geriknya terhadap langkah yang akan ditempuh. Akan tetapi perjalanan harus dilakukan. Rencana dan segala perlengkapan yang telah disiapkan dengan tepat dan matang serta penuh kehati-hatian tersebut hampir membuahkan hasil jika tidak dibocorkan rahasianya oleh pengkhianat yang mengambil kesempatan untuk keuntungan pribadi. Beliau ditangkap secara tiba-tiba setelah sampai di pelabuhan Aden. Kemudian dokumen-dokumen yang ada padanya dirampas serta mendapat larangan dari pemerintahan Inggris untuk keluar dari pelabuhan Aden untuk tujuan ke negeri Arab, akan tetapi diizinkan untuk kembali ke Hadramaut atau pergi ke Asia Tenggara. Maka beliau pun memutuskan untuk pergi ke Indonesia. Sedangkan sahabat beliau, yakni Sayyid Abdurrahman bin Ubaidillah As-Saghaf, memilih untuk kembali ke Mekah. Perjalanan kedua beliau ke Indonesia, beliau sampai di Pekalongan. Beliau masuk ke Indonesia dan menetap di Pekalongan untuk beberapa waktu lamanya, dan menikah dengan pasangan hidupnya Syarifah Aminah binti Thalib Al-Jufri, dan bersama menikmati pahit manisnya kehidupan. Ketika itu beliau berdagang kain batik, tetapi tidak mendapat kemajuan, karena cintanya kepada dunia pendidikan melebihi dari segala-galanya. Dari pernikahan tersebut, beliau dikaruniai 2 orang anak perempuan, yakni Syarifah Lulu dan Syarifah Nikmah. Syarifah Lulu kemudian menikah dengan Said Seghaf bin Syekh Al-Jufri, yang salah seorang anaknya adalah Dr. Haji Salim Seghaf Al-Jufri, Menteri Sosial Indonesia ke-26 dan Duta Besar Republik Indonesia untuk Kerajaan Arab Saudi dan Kesultanan Oman pada periode 2005 hingga 2009. Habib Idrus kemudian meninggalkan Pekalongan dan pindah ke Solo. Di Solo, dengan dibantu oleh Sayyid Ahmad bin Muhammad, mantan muridnya di Hadramaut yang sudah lama mukim di Solo, mewujudkan niatnya untuk mendirikan madrasah yang diberi nama Perguruan Arabithah Alawiyah. Beliau dilantik sebagai guru dan kepala sekolah di Madrasah Arabithah Alawiyah. Setelah beberapa tahun beliau pindah ke Jombang dan tinggal beberapa lama di sana. Pada tahun 1926 beliau pindah ke kota Jombang. Habib Idrus berkenalan dengan beberapa tokoh Islam diantaranya, yakni Kiai Haji Hashim Asy'ari, pendiri organisasi Nahdlatul Ulama di Jombang yang juga memimpin pondok pesantren Tebu Ireng. Pertemuan kedua tokoh ini menjalin persahabatan yang sangat baik karena keduanya sama-sama pimpinan agama, terutama karena keduanya mempunyai ikatan pemahaman yang sama, yakni sebagai penganut paham Imam Syafi'i atau ahli sunnah wal jamaah. Kemudian beliau mulai perjalanannya ke timur Indonesia untuk memberi petunjuk dan berdakwah di jalan Allah, antara lain di Maluku, dan menetap untuk beberapa bulan lamanya sambil melakukan lawatan dan dakwah beberapa wilayah kecamatan seperti Bacan, Jailolo, Morotai, Patani, Weda, Kayowa, dan sebagainya. Selanjutnya ke Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Kalimantan, dan Irian Barat. Beliau kemudian berlayar menuju Manado atas ajakan kakak beliau, yakni Habib Alwi bin Salim Al-Jufri yang berada di Manado. Awal kedatangan Habib Idrus di Wani, Kota Palu, Sulawesi Tengah, dalam rangka memenuhi panggilan dari kakak beliau, Said Alwi bin Salim Al-Jufri, untuk mengajar di Wani pada tahun 1929 Masehi. Kehadiran Habib Idrus di Wani merupakan wujud dari keinginan masyarakat setempat yang ingin mengenal Islam lebih baik. Mereka pun bersama-sama mendirikan sebuah tempat yang digunakan untuk proses belajar mengajar. Madrasah pendidikan ini diberi nama Al-Hidayah, yang mana memiliki kesamaan dengan madrasah yang telah dibangun oleh 2 saudaranya, Habib Ali Al-Habsyi dan Habib Abdullah Al-Habsyi di Tojo Una-Una Ampana. Belanda mulanya memberikan izin pendirian Madrasah Al-Hidayah, namun ketika pecah pemberontakan Salumpaga di Toli-Toli, pihak Belanda kemudian menutup madrasah tersebut karena dianggap dapat memengaruhi pemikiran rakyat. Bahkan beberapa murid Habib Idrus dituduh terlibat pemberontakan tersebut. Buku yang menjadi sorotan Belanda pada waktu itu adalah kitab Izhatun Nasyi'in, karya Mustafa Al-Galayani. Pada tahun 1930 Masehi, Habib Idrus pun pindah ke kota Palu yang kala itu bernama Celebes.
Kehadiran Habib Idrus di kota Palu merupakan wujud dari keinginan masyarakat setempat yang ingin mengenal Islam yang lebih baik. Habib Idrus menggunakan ruangan toko haji Quraisy di Kampung Ujuna sebagai ruangan belajar mengajar dan kemudian pindah ke rumah almarhum Haji Daeng Maroca di Kampung Baru. Rupanya di Palu inilah beliau mendapat inspirasi yang kuat untuk tetap tinggal dan menetap dalam rangka melakukan dakwahnya setelah menyaksikan keadaan masyarakat yang masih sangat terbelakang dalam pemahaman ajaran Islam. Salah satu strategi yang digunakan agar cepat diterima masyarakat Palu, Said Idrus yakni menerima saran dari beberapa tokoh masyarakat. Habib Idrus pun memutuskan untuk menikahi salah seorang bangsawan Putri Kaili, yang juga merupakan sosok perempuan yang sangat berperan dalam pengembangan Yayasan Al-Khairat Pusat. Dengan ketetapan hati dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada tahun 1931 Masehi, Habib Idrus pun menikahi Ince Ami. Dari perkawinan ini, beliau dikaruniai 2 orang putri, yakni Syarifah Sidah Al-Jufri dan Syarifah Sa'diyah Al-Jufri. Habib Idrus kemudian menikahkan kedua putrinya dengan 2 murid kesayangannya, yaitu Habib Ali bin Husain Al-Habsyi dinikahkan dengan Syarifah Saidah binti Idrus Al-Jufri, dan Habib Idrus bin Husain Al-Habsyi dinikahkan dengan Syarifah Sa'diyah binti Idrus Al-Jufri. Keberadaan para habaib di daerah-daerah di Sulawesi Tengah juga turut membantu perkembangan Madrasah Al-Khairat. Salah satunya adalah keluarga Al-Habsyi yang berada di Ampana, Kabupaten Tojo Una-Una. Ketika berada di Ampana, Habib Idrus memutuskan untuk menikahi saudara dari kedua menantunya, yaitu Syarifah Haulah binti Husain Al-Habsyi. Pernikahan ini pun menjadikan status Habib Idrus sebagai besan dan menantu dari Habib Husain bin Ali Al-Habsyi, ayah dari Habib Ali bin Husain Al-Habsyi dan Habib Idrus bin Husain Al-Habsyi. Sebelum berdirinya Al-Khairat di lembah kota Palu, di Ampana telah berdiri Madrasah Pendidikan Islam yang bernama Al-Hidayah. Madrasah Al-Hidayah didirikan oleh Habib Abu Bakar As-Sofa Al-Habsyi dan berpusat di Makassar, yang kemudian diteruskan oleh kedua putranya, yaitu Habib Ali Al-Habsyi dan Habib Abdullah Al-Habsyi. Madrasah Al-Hidayah yang mempunyai puluhan cabang di wilayah Kabupaten Tojo Una-Una kemudian diwakafkan oleh Habib Al-Habsyi. Habib Husain bin Ja'far Al-Habsyi sendiri adalah kakek mertua dari Habib Husain bin Ali Al-Habsyi, mertua Habib Idrus atau ayah dari kedua menantunya. Kedekatan Habib Idrus dengan keturunan Habib Husain bin Ja'far Al-Habsyi yang tersebar di Provinsi Sulawesi Tengah, Gorontalo, Manado, Maluku, dan Maluku Utara sangat membantu proses pengembangan Madrasah Al-Khairat di Indonesia Timur. Hingga akhir hayatnya, Habib Idrus tidak meninggalkan karangan kitab, namun karya besarnya adalah Al-Khairat dan murid-muridnya yang telah memberikan pengajaran serta pencerahan agama kepada umat. Mereka, para murid-murid Al-Khairat, menyebar di seluruh kawasan Indonesia untuk meneruskan perjuangan sang pendidik yang tak kenal putus asa ini. Salah satu murid beliau yang melanjutkan dakwahnya adalah Ustadz Abdullah Awad Abdun yang hijrah dari kota Palu ke kota Malang untuk berdakwah dan mendidik para muridnya dengan mendirikan pesantren Darut Tauhid di kota Malang. Pada tahun 1968, Habib Idrus mengalami sakit parah. Selama 8 bulan beliau meminum jus kurma. Walaupun dalam keadaan sakit, beliau tetap menjalankan majelis mengajar setiap waktu. Masih dalam suasana Idul Fitri, sakit parah yang telah lama diderita beliau kembali kambuh. Bertambah hari sakit beliau semakin berat, maka guru, ulama, dan sastrawan itu wafat pada hari Senin 12 Syawal 1389 Hijriyah, bertepatan dengan 22 Desember 1969 Masehi. Sebelum menjelang detik-detik kewafatannya, Habib Idrus sudah mewasiatkan tentang siapa saja yang memandikan jenazah, imam sholat jenazah, tempat pelaksanaan sholat jenazah, siapa yang menerima jenazah di liang lahat, muazin di liang lahat, sampai yang membaca talqin di kubur. Habib Idrus telah mempertaruhkan seluruh hidupnya dalam mengarungi perjalanan panjang dengan berbagai sarana ke kepulauan di sekitar Sulawesi dan Maluku untuk menyiarkan pengetahuan Islam. Beliau berpindah dari satu pulau ke pulau yang lain menggunakan perahu sampan, gerobak sapi, dan kendaraan lainnya, bahkan dengan berjalan kaki dengan bermacam resiko. Tantangan dan bahaya yang selalu mengancam di setiap saat. Akan tetapi, guru tua selalu merasa kenikmatan di antara pertaruhan jiwanya, dan beliau rela memberi apa saja, meski jiwanya sekalipun.
Ketabahannya dalam mengarungi pelayaran itu sampai berbulan-bulan lamanya, dan kadang-kadang perjalanan itu ditempuh dengan berjalan kaki jika tidak mendapat alat-alat transportasi. Hingga akhir hayatnya, Habib Idrus berhasil membangun 420 madrasah yang tersebar di seluruh wilayah Palu. Demikian biografi perjuangan Al-Habib Idrus bin Salim Al-Jufri yang rela mengorbankan segalanya demi mengembangkan dan menyebarkan pendidikan Islam. Semoga kita semua dapat mencontoh perjuangan beliau yang gigih demi kemajuan pendidikan Islam. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.